Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Iwa fillah rahimakumullah. Bagaimana kita hidup untuk Islam? Agar hidup kita diarahkan di jalan Islam dan untuk Islam, maka kita harus mengetahui dan memegang teguh sejumlah perkara di antaranya. Yang pertama, mengetahui tujuan hidup. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Iwa fillah, ayat ini menjelaskan kepada kita tujuan kita adalah menjadi seorang hamba Allah. Yang kedua, misalnya dalam Quran surat Hud, sebagai tujuan kita hidup untuk Islam, yakni adalah yang ayat ketujuhnya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Tujuan kita hidup untuk Islam ini adalah beramal soleh. Yang kedua, iwa fillah rahimakumullah, bagaimana kita hidup untuk Islam, yakni mengetahui nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 38, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Wafilahumullah, telah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di dekat tempat pembuangan sampah. Beliau memanggil para sahabatnya, kemarilah kalian, datanglah pada dunia. Kemudian beliau mengambil sepotong kain yang telah lusuh dan tulang-tulang yang telah rapuh. Beliau bersabda, inilah dunia. Pada suatu hari, beliau pernah melihat bangkai seekor kambing yang dibuang oleh para pemiliknya. Beliau menoleh ke arah para sahabatnya seraya berkata, tahukah kalian seberapa hinanya bangkai ini di mata pemiliknya? Demi Allah, sesungguhnya dunia itu di mata Allah lebih hina daripada bangkai ini. Andai kata nilai dunia ini bagi Allah setara dengan sayap seekor nyamuk, niscaya ia tidak akan pernah memberi minum seteguk air pun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga bersabda, hari kiamat telah dekat, sedangkan manusia semakin tamak saja kepada dunia dan semakin jauh dari Allah. Beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, iwafillah, bagaimana hidup kita untuk Islam, yakni menyadari bahwa kematian pasti datang dan mengambil pelajaran darinya. Dalam Quran surat Ar-Rahman misalnya ayat 26 dan 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 185-nya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amal atau pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, aksiru min zikri hazimil lazzati wa mufarrikil jama'ah. Hendaknya kalian banyak mengingat pemutus segala kenikmatan dan pemisah segala hal yang bersatu. Apa itu iwafillah? Kematian. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata,
Saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan suhuf Nabi Musa alaihissalam? Suhuf ini ada lembaran-lembaran di Babylon. Beliau menjawab, semua berisi pelajaran-pelajaran, hikmah. Beliau melanjutkan, aku heran dengan orang yang meyakini datangnya kematian, kemudian bersukaria. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya neraka, kemudian tertawa. Aku heran dengan orang yang meyakini takdir, kemudian bekerja keras. Aku heran dengan orang yang mengetahui dunia dan bagaimana dunia itu membolak-balikan, tapi kemudian merasa tentram dengannya. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya hisab kelak, kemudian tidak beramal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah. Beliau duduk di dekat salah satu makam lantas bersabda, tidak pernah ada hari berlalu kecuali kuburan ini berteriak dengan suara yang jelas dan keras. Wahai anak Adam, tidak tahukah kalian bahwa aku ini rumah kesendirian, rumah keterasingan, rumah kesepian, rumah cacing tanah, dan rumah kesempitan, kecuali bagi siapa yang Allah melapangkanku untuknya. Kemudian beliau bersabda, kubur adalah satu taman di antara taman-taman surga, atau satu parit di antara parit-parit neraka. Hadis riwayat Tabrani. Iwa fillah rahimakumullah. Yang keempat, bagaimana hidup kita untuk Islam, yakni mengetahui hakikat Islam. Caranya bagaimana? Dengan memperdalam, mempelajari, dan memahami prinsip-prinsip, hukum-hukum, hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Dalam Quran surat At-Toha ayat 114, surat Toha ini, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ilmu tidak diperoleh kecuali dengan belajar. Fikih tidak diperoleh kecuali dengan bertafakuh, memperdalam ilmu. Dan barang siapa dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Tabrani. Iwa fillah rahmakumullah. Mari kita memperdalam ilmu kita. Kita dekati para ulama. Kita dekati sumber-sumber ilmu. Supaya kita masuk kepada golongan orang-orang yang Allah pahamkan tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir iwa fillah, bagaimana kita hidup ini untuk Islam, yakni mengetahui hakikat jahiliyah, yaitu dengan mengenali pemikiran-pemikiran, aliran-aliran, program-program, cacat-cacat, dan kekurangan-kekurangannya, serta mengetahui bahaya-bahaya dan mudarat-mudaratnya agar bisa menghindarkan diri darinya serta mempersiapkan bekal yang diperlukan untuk melawan dan memeranginya. Benarnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka ia akan aman dari tipu daya mereka. Iwa billah rahmatullah. Jam, ayo bangkit. Kita sama-sama memegang teguh 5 hal ini, supaya hidup kita untuk Islam, supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita selamat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.